berkata, dengar dia panggil nama saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan cinta-Mu, dan pada saat ini kami akan beribadah. Kiranya sertai kami Bapa dari awal pertengahan ibadah kami hingga berakhirnya. Jauhkanlah kami dari segala berbahaya. Biarlah ibadah ini boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya kita angkat pujian yang berkata, Ku mau cinta Yesus.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami agar kami mampu mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat firman hari ini. Berkati kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Kakak tunggu ya. Dalam hitungan 1, 2, 3 ada buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Ayo kita buka Alkitabnya di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 3. Ayo kalau misalkan kalian di samping mama, minta tolong mama ya untuk dibuka Alkitabnya di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Sekali lagi, Alkitabnya terambil dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Kakak baca ya untuk kalian. Dengan judul Perjanjian Baru. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Firman Tuhan berbicara tentang Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah berakhir. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, pernah nggak sih kalian lihat orang-orang yang di pinggir jalan? Minta duit bu, minta duit bu, saya belum makan 1 hari bu. Atau adik-adik pernah lihat ibu-ibu yang lewat di depan rumah yang gayanya wow gitu. Atau pernah lihat om-om atau abang-abang yang jadi model adik-adik? Ya. Nah adik-adik, masing-masing om dan tante tadi yang lewat memiliki pekerjaan dan pakaian yang berbeda kan? Lalu bagaimana ya kalau misalkan mereka, tante itu sombong, menghina orang miskin, dan om modeling itu juga menghina om miskin? Itu modelnya. 3. Bu, minta uangnya. Bu, minta uangnya bu. Bu, minta uangnya bu. Apaan? Udah gementar ya. Pak, minta Dasar uangnya laki-laki pak. miskin. Nah adik-adik, gimana ya kalau misalkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Om yang miskin itu kasihan banget. Apalagi kalau misalkan tadi permintaannya itu dibuang-buang sama orang kaya. Nah, padahal kata firman Tuhan tadi, Tuhan mengasihi semua kita, mengasihi kakak, mengasihi kamu, dan mengasihi siapapun, enggak orang kaya, enggak orang miskin, dan apapun pekerjaan kita sama di hadapan Tuhan. Nah ayo adik-adik, di rumah bagaimana sikapnya kepada orang tua? Mengasihi orang tua enggak? Nah adik-adik, kalau tanda kita mengasihi orang tua, cinta kepada mama papa kita tidak boleh melawan perintah mereka. Sama seperti hal berikut. 3. Nak, beli obat mama. Apaan sih, Mak? Ayolah nak. Gitu aja. Atau kalian kadang-kadang suka memaksa mama,
atau papa di rumah ketika minta duit atau sesuatu? Pak, bagi duit dong. Bapak nggak ada duit. Alah bohong, udah duit ya Pak. Bapak serius, bapak nggak Bagi ada duit. Nah. Ini mau jalan sama teman, ayo. Iya, tapi bapak nggak ada duit. Nah, Bagi duit Pak. bapak nggak Pak! ada duit. Nah. 3. Nah adik-adik, sikap yang tadi sama seperti kakak tadi yang kalau disuruh mamanya dia nggak mau pergi, dan juga anak tadi yang suka memaksa papanya untuk ngasih duit. Nggak boleh ya adik-adik, itu perbuatan yang tidak baik. Adik-adik, gambar ini merupakan gambar di Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak. Artinya Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak sama seperti adik-adik. Kalau Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, maka sudah seharusnya adik-adik di rumah mengasihi Tuhan atau cinta dengan Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya ya kakak untuk menunjukkan kalau kami itu cinta sama Tuhan? Bisa adik-adik bisa tunjukkan cinta ke Tuhan dengan cara rajin membaca Alkitab. Ayo adik-adik punya tugas kan untuk membaca Alkitab di rumah. Kemudian harus rajin berdoa. Rajin berdoa di pagi hari, bangun tidur, mau makan, mau pergi kemanapun, harus selalu berdoa. Kemudian bentuk sikap kita juga mencintai mama papa kita adalah dengan menghormati mama papa kita, dengan menyapa mereka di pagi hari. Selamat pagi mama, selamat pagi papa. Atau ketika kita hendak pergi bermain, kita harus menyalin mama papa. Menyalinnya seperti ini ya adik-adik, dan tidak boleh melawan sama seperti yang dilakukan oleh kakak tadi yang memaksa papanya dapat duit. Oleh karena itu adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Tuhan mengasihi orang kaya, Tuhan mengasihi orang yang miskin yang tadi suka minta-minta, Tuhan mengasihi orang yang punya pekerjaan seperti model, seperti kakak tadi yang lewat. Juga Tuhan mengasihi anak-anak yang sekalipun sebenarnya jahat sikapnya, Tuhan tetap kasih. Tapi ingat, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus bisa juga mengasihi mama papa kita. Harusnya adik-adik di rumah harus suka memberi kepada orang yang meminta-minta atau punya kekurangan. Ataupun kita tidak boleh memukul atau melawan orang tua. Tidak baik ya adik-adik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik di rumah dapat melaksanakannya ya. Ayo kakak tunggu ya jawabannya. Kalau misalkan adik-adik terberkati, katakan amin. Nah, mari kita bersatu di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan beberapa hal yang boleh kami diingatkan bahwa kami nggak boleh jadi anak yang nakal, anak yang melawan orang tua, dan kami nggak boleh membedakan-bedakan orang, baik itu miskin ataupun kaya. Kami seberharga atau sama di mata Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi, mencintai aku sebagai anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan berikan persembahan kita, tapi adik-adik kumpulkan di rumah saja ya. Di belah saatnya kita akhiri ibadah kita naikkan pujian yang berkata Yesus itu satu-satunya. Dia berjanji akan kembali.
Shalom.